Ya. Sini kamu. Ampun ya. Ya. Biar kamu tahu rasa. Tapi kan itu Pak Anan. Sebenarnya aku nih anak kandung ayah bukan sih? Kamu bicara berani ya, kurang ajar kamu. Kurang ajar. Aku capek dimarahin terus. Aku benci ayah. Anak gak tahu diri, anak durhaka kamu. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Quran Surat Jin ayat 1-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Di video awal tadi adalah cuplikan salah satu kisah yang menimpa narasumber kami, dan alhamdulillah narasumber kami sudah ada di studio. Assalamualaikum Mas Dendi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dendi sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Mas Dendi juga sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Semoga pemirsa di seluruh tanah air juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah hidupnya. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Baik, langsung aja kita tanya ke Mas Dendi. Mas Ya. Dendi, boleh diceritakan apa penyebab dari kejadian yang video tadi kita awal? Itu masalah pribadi saya, Mas. Kisah saya sama orang tua saya, terutama sama ayah saya. Jadi sampai sekarang pun saya masih trauma, Mas, sama ayah saya. Memang kenapa dengan ayahnya Mas Dendi? Ayah saya itu keras banget. Dia kasar. Bahkan dia sering mukul saya, Mas. Jadi keras secara emosional dan juga dia ringan tangan Ya, begitu. ringan tangan juga, perbal juga. Kira-kira kerasnya itu lebih ke arah tegas atau keras yang emosional yang tanpa ada pikiran jernih gitu dia melakukan itu? Ya, dia seperti membabi buta aja. Jadi hal-hal yang kecil jadi dibesar-besarkan. Kayak misalkan saya waktu kecil kan sering keluar, tapi dia selalu ngekang gitu. Setiap saya keluar, saya pergi sama teman, pulangnya saya dipukul atau ditampar atau dimarah-marahin. Bahkan lebih parahnya lagi, saya pernah sampai saya disiram air panas, Mas. Dendi, Dendi. Assalamualaikum. Ya. Nah ini dia. Dari mana kamu? Tadi habis ada kegiatan ya di luar, kenapa? Kamu melayap melulu, main melulu. Ingat, jam berapa ini dasar anak gak bisa dibilangin. Tapi kan cuma sebentar ya. Kamu ngelawan? Sini aku tanya. Apaan ngapain? Dendi tuh gerah, Dendi mau mandi dulu. Gitu ya? Kamu mau mandi? Iya ya. Sini. Apaan ya? Sini ayo mandiin. Apaan sih ya? Masukkan kamu. Ya. Sini kamu. Ampun ya. Ya. Biar kamu tahu rasa. Tapi kan itu panas ya. Ampun ya. Panas. Ini masih membekas semua berarti Masih ya? sampai sekarang. Oke, Pak Ustadz, Ya. ini seberapa jauh nih orang tua, khususnya ayah, mendidik anak? Karena kadang suka nggak dimengerti apa bedanya tegas dengan emosional, Keras. dengan keras nih Pak Ustadz. Ya, pertama harus diingat oleh kita semua, termasuk oleh pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah di seluruh tanah air, bahwa anak adalah titipan kepada orang tuanya. Sekali lagi, anak adalah titipan, bukan milik, bukan hak milik.
Ini berbeda konsekuensinya. Kalau anak itu titipan berarti ada yang menitipkan. Siapa yang menitipkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hak milik terserah mau diapain. Mobil milik kita, mau dipukulin, mau dibakar, mau dibuang, namanya milik kita. Tapi kalau titipan, tiba-tiba kita parkir mobil, lalu mobil kita dicoret, digores, kira-kira Mas Farid marah apa enggak? Marah. Demikian halnya dengan anak. Anak-anak kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang diberikan amanah anak itu. Maka dalam Al-Quran Allah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai titipan Allah berupa anak dan harta itu memalingkan kamu dari ingat kepada Allah. Alias kalau kita diberikan titipan, jangan sampai kamu lupa bahwa titipan itu ada yang punya, yang nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka apa yang dialami oleh Mas Ferdi ini adalah peristiwa yang sangat kita sayangkan dan tidak boleh terjadi lagi oleh siapapun, oleh orang-orang tua yang kebetulan hari ini nonton program Tawakal di ANTV yang kita cintai bersama. Sebab apapun yang dikerjakan oleh seorang ayah dalam konteks hukum Islam itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ayah membiarkan anak tidak sholat saja, lalu kemudian anaknya sampai dewasa tidak sholat, dia akan menanggung dosanya sampai hari kiamat. Apalagi ayah sudah tidak ngajari yang baik, tidak ngajari baca Quran, tidak ngajari sholat, tapi melakukan penzoliman, memukul, melakukan kekerasan di luar batas dalam konteks pendidikan. Memang Islam boleh memukul anak, tetapi pukulannya tidak boleh menyakiti. Pukulan untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Jadi ibarat mukul itu ya, tidak sakit, tapi anak jadi tahu bahwa itu tidak boleh. Ketika memang tidak bisa dinasehati, maka cara terbaik mendidik anak adalah dinasehati. Kalau dinasehati sudah bisa, tidak usah dipukul. Tapi kalau dinasehati tidak bisa, boleh dipukul. Nah ini ada dalam teladannya Rasulullah. Muru auladakum bis-shalat fi as-sab'i. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat di umur 7 tahun. Wadribuhum fil asri. Pukullah mereka ketika umur 10 tahun tidak mau sholat. Mukul di situ maksudnya adalah kita pukul dengan pendidikan, dengan tujuan agar mereka mau sholat, bukan mukul untuk menyakiti. Nah yang dialami oleh Mas Ferdi sampai disiram air panas, sampai psikisnya sekarang masih belum berubah gara-gara terlalu sering diintimidasi. Ini bukan lagi pendidikan, tapi ini adalah penzaliman. Yang ini pasti ketika terus-menerus dilakukan oleh seorang ayah, ini akan menjadi dosa besar. Karena dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk akan menjadi dosa besar. Jadi jangan dianggap dosa kecil yang terus-menerus dilakukan itu menjadi hilang begitu saja. Tapi akan menjadi dosa besar dan pelakunya disebut sebagai orang-orang yang fasik. Mas Dendi sempat atau pernah nanya nggak ke ayah, kenapa kok ayah melakukan ini ke saya terus? Pernah, Mas. Apa itu? Tapi setiap saya tanya, pasti ayah saya itu malah makin marah, sangat marah. Mas berapa bersaudara? Saya 3, Mas. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mas yang paling kecil atau nomor berapa? Saya anak yang paling kecil. Oke, nah kalau sikap ayah Mas sama saudaranya gimana? Kalau sama kakak-kakak saya, sama saudara saya itu ya biasa aja. Dia sama sekali nggak pernah mukul, marah aja nggak pernah, ngebentak aja nggak pernah. Nah itu yang saya bingungin sampai sekarang. Saya sempat punya pertanyaan sampai sekarang, apa benar pertanyaan saya ini yang ada di pikiran saya apa benar gitu? Apa? Ya saya ngerasa apa saya bukan anak ayah saya gitu. Nah, Mas Dendi sendiri udah sempet nanya belum ke ayah dengan perasaan yang Mas Dendi rasakan nih? Kan Mas Dendi merasa sepertinya saya bukan anak kandung gitu ya. Pernah nanya itu juga ke ayah soal itu? Iya, saya pernah nanya itu. Lalu jawabnya? Dia nggak jawab, tapi dia hanya marah dan marah, ngebentak, marah, selalu begitu. Baik, Pak Ustadz, ini bukan nih Pak Ustadz. Hingga Mas Dendi ini merasa karena dia terus diintimidasi, disakiti. Dia merasa bukan anaknya. Ya. Sampai segitunya nih Pak Ustadz. Jadi yang pertama memang ada kesalahan besar dari orang tuanya. Karena pengakuan Mas Dendi tadi kan kakaknya kan dia nomor 2 ya.
anak nomor berapa? Nomor 3. Anak nomor 3. Kakaknya dua-duanya nggak pernah disakiti, nggak pernah diberikan kekerasan oleh orang tuanya, tapi hanya beliau, kan gitu Mas Farid ya? Ya. Nah ini kan berarti sudah ada diskriminasi. Jadi ketika ini terus-menerus dilakukan oleh seorang anak, wajar psikologi seorang anak pasti mempertanyakan, kok hanya saya yang disakiti? Ya. Ada apa dengan saya? Apakah saya bukan anaknya bapak? Orang tua yang bijaksana pasti harus menjelaskan, enggak, kamu anak saya kok. Kamu saya pukul karena kamu salah A, B, C, D, E, F, G. Sehingga saya harus menasihati kamu. Meskipun seharusnya ketika menasihati tidak harus langsung mukul, tapi dipanggil, diajak ngobrol. Karena secara psikologis, orang tua yang mendidik anak dengan cara kekerasan itu akan meresonansi pada psikologi anak ketika dia besar. Dan ada peluang untuk mengulang anaknya. Anak pasti akan mengulang, karena yang paling cepat ditangkap oleh anak adalah perilaku. Yang paling cepat ditangkap oleh seorang anak adalah contoh. Maka kalau kita memberikan contoh yang baik, anak akan menjadi baik. Tapi kalau contoh yang kita berikan itu buruk, pasti anak akan menjadi tidak baik alias kurang ajar.